saya sedang menjalani pendidikan budaya. Kebetulan berada di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan pemimpin di sekolah, dengan kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana panjenengan mengambil keputusan ketika berada dalam satu kasus ataupun satu situasi. Begitu panjenengan bahwa menurut modul yang sudah saya pelajari, pengambilan keputusan pada kasus itu kan terbagi menjadi dua dulu. Yang pertama itu disebut dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu di mana seorang itu harus mengambil keputusan, memilih keputusan dari dua hal yang sama-sama penting, sama-sama benar untuk dilakukan. Nah, satunya lagi itu dinamakan pikiran. Kalau pikiran itu ketika kita mengambil keputusan, satunya benar dan yang satunya sudah pasti salah. Untuk saat ini, kira-kira selama panjenengan menjadi guru sekolah, apakah pernah menghadapi situasi yang termasuk dilema etika? Pernah. Bisa panjenengan ceritakan mungkin situasinya itu seperti apa? Itu dalam hal memutuskan kenaikan kelas 5 mau naik kelas 1, bertepatan dengan pandemi. Saat pandemi itu kan daring. Setelah itu anaknya itu tidak pernah ngerjakan soal, tidak pernah kirim tugas-tugasnya, itu tidak pernah. Terus setelah pandemi selesai, itu kan sudah tidak daring lagi, tapi tatap muka. Nah, anak itu tetap tidak masuk. Saya sudah ngasih tugas dari wali kelasnya, coba datangi ada kunjungan rumah, terus peringatan. Nanti kalau bagaimana harus masuk, anaknya datang ke sekolah, dia mengajak saya sudah bilang ini masuk, iya tapi cuma iya. Tapi di lain besoknya sudah tidak masuk lagi, dan nanti sudah beberapa kali sudah diberitakan kalau tidak masuk ini tidak kerjakan ini bisa tidak naik. Nah, itu masalahnya di situ. Setelah anak itu ujian, kalau ujian mesti datang. Jadi saat ujian atau UTS itu data ada juga kerjakan soal. Cuma yang sehari-harinya itu yang jadi kalau pembelajaran pembelajaran terus mau mengerjakan ujian kan harus belajar, harus mengunjungi materi. Tapi kalau enggak kan akhirnya ya nilainya juga tidak bisa mencapai target. Itu sudah minim sekali karena tidak mengikuti pembelajaran. Itu terus pada akhirnya waktu wali kelas 5-nya itu yang ini saya naikkan apa tidak, Bu? Akhirnya waktu rapat sekolah itu disampaikan siapa yang tidak akan dinaikkan, itu bilang ini loh Bu yang tidak saya naikkan. Terus saya ambil alih. Coba kalau dari umpama tidak dinaikkan dampaknya apa? Dan ternyata anak itu sudah bilang, nah aku gak dinaikkan keluar. Itu ancamannya seperti itu dari anak tidak mau sekolah. Wong sehari-hari aja tidak mau sekolah, apalagi tidak naik. Terus dari pihak peraturannya diusahakan anak itu naik. Itu peraturannya dari bulan usahakan naik, jangan sampai anak itu tidak naik. Kalau
ya dikasih biar tuntas bagaimana diremedi sampai tuntas terus naik. Tapi kalau anaknya sendiri tidak masuk sekolah bagaimana? Akhirnya tadi pilihannya di situ. Kalau saya naikkan mesti siswa yang lain dia saja nggak pernah sekolah bisa naik, berarti kan aku juga timbul rasa seperti itu dilema. Terus yang kedua, terus wali kelasnya juga gimana Bu, kalau ngekel mau tidak dinaikkan, tapi saya kembali lagi kalau tidak dinaikkan anak ini mesti nanti keluar resikonya tidak melanjutkan. Padahal sekolah dasar itu kan apa dasarnya anak itu minimal ya harus lulus punya ijazah sekolah dasar. Akhirnya bagaimana caranya? Itu tadi anak itu saya panggil setelah ujian kelas 5 selesai, anak itu saya panggil, saya suruh buat surat dengan ditulis tangan anak itu sendiri dengan bermaterai 10.000. Yang itu kades membuat kesepakatan, tapi kesepakatan dari dirinya sendiri. Apabila nanti dinaikkan ke kelas 6 itu akan mentaati peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Dan apabila dia melanggar, nanti di situ ada sanksi-sanksi. Itu pun sanksi-sanksi itu dari anak itu sendiri. Jadi saya cuma mengiyakan, ayo tulis. Itu saksi yang kamu kehendaki kan seperti itu. Terus itu akhirnya bermaterai tanda tangan bermaterai 10.000 dan mengetahui saya sebagai kepala sekolah. Dari situ akhirnya anak dinaikkan. Terus ada siswa yang apa ini saya tunjukkan ke siswa, apa mau sampai saya buat surat pernyataan seperti ini. Akhirnya ya jangan ikut-ikut ya. Jadi surat pernyataan itu bisa pakai senjata ibadahnya sebentar besaran itu. Terus alhamdulillah setelah naik kelas 6 anak itu rajin. Ada perubahan rajin masuk. Ya tidak tahu apa mungkin karena surat pernyataan itu yang dibuat dengan sanksi yang dia ucapkan sendiri, yang buat sendiri, karena tulisan-tulisan sendiri. Saya tidak mau kalau nanti misalkan ada sesuatu yang sampai keputusan di sekolah di mana yang ini misalkan mengeluarkan anak atau tidak, takutnya kepala sekolahnya disalahkan. Tapi kalau sudah ada surat pernyataan itu dari anak sendiri dengan materai 10.000, saya yakin pihak atasan juga itu tadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin dengan itu strategi seperti itu anak bisa berubah, anak jadi lebih baik. Terus wali kelasnya juga berterima kasih sekali, dan ditambah lagi wali muridnya itu karena merasa anaknya sudah ada banyak perubahan, akhirnya itu mengadakan syukuran dengan tumpengan. Tapi sayangnya saya sudah dipindah dari sekolah tersebut pindah ke. Jadi keputusan yang pengen ambil saat itu dengan melibatkan anaknya langsung agar bertanggung jawab membuat keputusannya sendiri. Membuat keputusannya sendiri. Jadi bukan semata-mata dari saya. Jadi membuat kesepakatan. Awalnya kan dari guru-guru, saya minta kesepakatannya bagaimana. Ternyata masih guru-guru itu masih bingung juga, sama-sama dilema juga. Kalau ini nanti kalau tidak dinaikkan mesti anaknya keluar. Kasihan kalau nanti tidak punya terputus. Padahal kita sekolah dasar kan intinya kan anak-anak itu dan wajib mengikuti sekolah dasar. Kemudian tantangannya itu apa pada saat pembelajaran dalam situasi tersebut? Tantangannya satu dari guru-guru yang lain, karena merasa tidak percaya. Kemarin aja anaknya didatangi ke rumahnya,
ya seperti itu, malah tidur jam-jam sekolah tuh tidur. Terus kalau wali muridnya itu ya dari dari ibunya, bapaknya itu kurang apa ya, kurang mendukung, kurang respon. Kalau anaknya pagi itu ya di bangunkan Berarti orang tuanya kurang ada kesadaran bahwa sekolah itu penting. iya, kurang kesadaran itu, kurang motivasi anak juga. karena merasa nek wis tak sekolah nek wis balune sing tanggung jawab ya tanggungan sekolahan. Tapi ternyata di rumah itu juga membawa peran yang lebih besar. Dan saat pengambilan keputusan yang melibatkan anak ini, selain panjenengan dan anak tersebut, adakah orang lain yang ada membantu si keputusan? Ada calon wali kelas 6, Berarti yang kelas berikutnya kelas berikutnya. terus wali kelas 5 yang menangani anak tersebut. Mungkin masuk ke ranah komite atau mungkin itu kemarin itu komite yang ada di sekolah saya itu kurang, mungkin kegiatannya banyak orang itu menjabat sibuk juga. Orang sibuk menjabat di kelurahan, tapi termasuk peralatan, jadi sibuk dah saya kurang sekelas untuk situasi tersebut, permasalahan itu hanya cukup diselesaikan dulu kepala sekolah pertanyaan terakhir, dari pengalaman dengan saat itu dengan keputusan itu, kira-kira apa berubah yang bisa dipetik kedepannya? Mungkin untuk nanti teman-teman jika ada di posisi yang sama, mungkin ada yang ya itu tadi kerjasama melibatkan yang bersangkutan, terus dikembalikan lagi, mintanya bagaimana, apa yang diinginkan. Kalau tadi tidak bisa melakukan itu atau menyalahi aturan, jadi keterlibatan anaknya gitu. Jadi kita tuh berpihak pada anak, karepe kados ya, apa maunya, betul, apa maunya anak. Kalau tapi dengan catatan anak itu juga harus demikian. Jadi ada kesepakatan tapi ada konsekuensinya juga gitu. kita tidak semena-mena anak itu terus tidak usah kita harus melihat dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalau ada permasalahan jangan langsung mencet ini gini, jangan seperti itu. Coba dipelajari baik-baik, terus dicarikan solusi yang terbaik. Ya, kita tuh melibatkan anak untuk diskusi, musyawarah bersama, itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Terima kasih Ibu Indi. Tadi pembelajaran yang biasanya kan kalau ada kasus di sekolah itu hanya melibatkan guru, komite, dan kepala sekolah saja. Dan kali ini panjenengan sudah membuka wawasan baru bahwa anak itu bisa kita libatkan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Ya kan bersangkutan. Yang Bersangkutan harus tahu masalahnya dan apa dampak darinya. Dan ternyata sangat berhasil. Ya, Ketika di kelas 6 ya, alhamdulillah ada perubahan yang sangat baik. Saya rasa